Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aplina Riven, NIM 2103030001. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh teori sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte. Riwayat hidup Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste Francisco Xavier Comte, yang lahir di Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Adalah seorang mahasiswa yang cerdas, namun Comte tidak pernah mendapatkan ijazah sarjana. Pada tahun 1817, ia menjadi sekretaris dan anak angkat Claude Henry Saint-Simon. Bekerja sama selama beberapa tahun, namun pada tahun 1824 mereka bertengkar. Resah dengan situasi yang ada di sekitarnya, khususnya ketika menyangkut perempuan, terasa asing dari masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat membantu menjelaskan fakta bahwa Comte menikahi dengan Caroline Machine yang berlangsung dari tahun 1825-1842. Keresahan pribadi yang dialami Comte berlawanan dengan rasa aman yang begitu besar terhadap kapasitas intelektualnya. Tahun 1826, Comte mengelola satu skema yang akan digunakannya untuk menyampaikan serangkai 72 kuliah umum tentang filsafatnya. Kuliah yang diberikan Comte menarik banyak audiens, akan tetapi dihentikan pada perkuliahannya ketika dikarenakan Comte mengalami masalah mental. Saat itu, ia kehilangan harapan bahwa setiap orang akan memikirkan karyanya secara serius tentang ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada sosiologi. Setelah tahun 1838, ia mulai mengembangkan gagasan anehnya tentang reformasi masyarakat yang akan dipaparkan dalam bukunya Système de Politique Positive. Pada dunia yang pada akhirnya akan dipimpin oleh sosiolog atau pendeta. Dalam hal ini, Comte banyak dipengaruhi oleh latar belakang Katoliknya. Akhirnya, Auguste Comte wafat pada tanggal 15 September 1857. Ada pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang pemikiran Auguste Comte. Auguste Comte berusaha untuk memahami krisis yang sedang terjadi. Ia berpendapat bahwa manusia tidaklah dapat keluar dari krisis sosial yang terjadi itu tanpa melalui pedoman-pedoman berpikir yang bersifat saintifik. Yang menjadi latar belakang pemikiran Comte adalah filsafat sosial yang berkembang di Prancis pada abad ke-18. Pembahasan yang ketiga, saya akan membahas karya-karya Auguste Comte. Karya terbesar Auguste Comte adalah penerbitan buku yang dianggap dari dasar lahirnya ilmu sosiologi yang berjudul Système de Politique Positive pada tahun 1851 sampai dengan 1854. Comte melihat dari hasil revolusi Prancis cenderung ke arah reorganisasi masyarakat. Reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika ada orang yang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat. Comte memperkenalkan metode positif, yaitu hukum mengenai urutan gejala-gejala sosial. Dia memperkenalkan hukum 3 stadia atau 3 tahap. Yang pertama, isi hukum 3 stadia tahap. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang teori-teori Auguste Comte dan perkembangannya dalam ilmu sosiologi. Yang pertama, sosial dinamis. Sosial dinamis adalah teori tentang perkembangan manusia. Dia berpendapat bahwa di dalam masyarakat terjadi perkembangan terus-menerus, sekalipun dia juga menambahkan bahwa perkembangan umum dari masyarakat tidak merupakan jalan lurus. Kedua adalah sosial statis. Sosial statis yang dimaksud Comte sebagai teori tentang dasar masyarakat. Bagi sosiologi ke dalam dua bagian yang memiliki kedudukan yang tidak sama, yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosial statis adalah
untuk mencari hukum-hukum tentang aksi dan reaksi daripada bagian di dalam suatu sistem sosial. Sedangkan dalam sosial statis mencari hukum-hukum tentang gejala-gejala sosial yang bersamaan waktu terjadinya. Di dalam sosial statis terdapat 4 doktrin, yaitu doktrin tentang individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sekian dan terima kasih.